Oke, kembali lagi di saatnya bicara. Teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang dia memang sibuk ya, masih muda, tapi kegiatannya memang wah super banget. Kita kedatangan Windy Sayapati. Sehat, Oke, Bro? sehat brother, sehat. Ya. Bro sehat bro. Alhamdulillah. Hati sehat ya. Sehat, hati. Ngomong hati sehat katanya. Santai aja ya, Santai aja. Oke, Bro Windy. Ya. Menarik sih kalau kita ngobrolnya akan menarik karena lu itu anak muda ya, anak muda tapi udah gila, Sayapatinya udah berapa ratus ribu followers ya. Dan dulu jujur dulu awal pas ngeliat kira itu Sayapati bukan Windy. Yang gue pikirin ya, Sayapati akan banyak timnya ya kan, akan banyak tim, tapi ternyata dia cuma tunggal seorang, bener kan? Iya. Seorang anak muda. Coba perkenalkan foundernya Sayapati ini, nama aslinya siapa, terus lahir di mana? Ya. Nah, coba jelaskan. Oke. penonton. Thank you bro. Yang saya terlalu resmi. Iya, aja Gue gitu. jadi takut. Gue jadi takut. Oke bro, nah kalau nama aku sih namanya Windy ya. Windy itu panggil memang sesuai KTP. Coba TP ya Windy ya. Cuman marga bapak belakangnya Wijaya, jadi namanya Windy Wijaya. Windy Wijaya. Ya. Jadi sebenarnya aku lahirnya di Palembang. Oh, Wong Kito Galo ya. Kito Galo ya. Wong Kito Galo. Pempek, kenal pempek. Pempek ya. Pempek lenggang. Iya. Kapal selam. Nah, itu dari Palembang tuh. Kita deket bro, gue Belitung. Hah? Belitung. Belitung ya? Bokap dulu kuliah di Unsri, Oh, di Unsri. Palembang. Bokap guru. Unsri bagus tuh. Dekat itu sih. Dekat itu daerah Indralayu sama Palembang. Oke, lanjut lagi. Ya, Terus jadi dari Palembang dan kelahiran nggak dosa bro ya. nggak usah lah kelahiran. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut lah ya. Ya, masih muda kok kelihatan. Ya, saya 17 tahun umurnya. 17 tahun. Ya, gitu. Ya, gitu. Gitu ya. Ya. Terus kenapa di saat anak-anak muda ini mereka terjun di lu tau lah mereka terjun di yang gaya hidup sekarang mereka nih ya. Apalagi sekarang ada lagi ini orang TikTok, terus juga yang lain-lainnya gitu. Kenapa nih Bro Windy malah terjun ke sosial? Terjun sosial. Oke. Sebenarnya bro ya, aku dari awal juga tuh kayak nggak kepikir sih istilahnya pengen buat akun sosial ya. Kalau mungkin temen saya Pati mungkin lagi nonton juga tahu sih awal ini. Iya. Awal-awal banget nih akun galau bro. Maksudnya memang akun cinta-cintaan tulis lo tau gak ya kalau kus-kus iya. ini kayak gini kus-kus galau itu. Awalnya gitu. Iya itu awalnya kayak gitu. Memang Awalnya. nggak ada istilahnya tuh nggak ada cikal bakal ini jadi sosial nggak ada. Tahun berapa itu kalau gue tahu? Itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu masih quote-quote gitu yang galau gitu ya. Masih kayak ya quote-quote cinta gitu. Tapi dalam perjalanan ini sebenarnya inspirasinya menurut aku paling lucu ya. Aku waktu itu ke kamar kecil ke WC. Nggak tahu pokoknya lo sama nggak sih kalau ke WC itu kayak inspirasi dari nongkrong gitu ya. Nongkrong gitu kan, pakai handphone kayak gitu kan. Jadi nah dari situ aku ngerenung kayak kita istilahnya kita punya sosial media kok nggak kan ini sosial media kan luas yang kawannya. Betul. Maksudnya bisa kayak impactnya tuh contoh lo kalau misalnya baca kata-kata sedih lo bisa sedih kan. Betul. Masih psikolognya bisa sedih kan. Iya. Lo baca kata-kata termotivasi lo bisa juga termotivasi. Ya. Nah itu saking besarnya impact sosial media yang kalau kita baca orang juga kalau misalnya dikasih panggung buat intinya buat menghujat, tiap orang bisa menghujat kan, apalagi ada kejadian-kejadian aneh kan. Nah, gitu, maksudnya impact sosial media itu gede. Kupikir kenapa Ingin Sayapati ini dulu kalau nggak salah tuh masih di bawah 10.000 tuh masih. Pas lagi quote 10.000. 5 tahun itu quote cinta. 5 tahun yang lalu. Jadi kurubah di situ kan, kupikir gila ini juga jadi tanggung jawab aku buat maksudnya buat nyampein hal-hal yang baik, bermanfaat. Nah dari situ kurubah lah tuh kontennya kayak ya misalnya kayak
konten-konten yang kata-kata motivasi, kata-kata tentang bersyukur. Nah ternyata dari situ bro, impactnya itu banyak bro, banyak kasih kayak feedback gitu. Orang nge-repost ya, gitu ya. orang nge-repost kayak gitu, orang kasih feedback. Nah buat itu gue naik, itu dalam 1 minggu kalau nggak salah tuh naiknya 30.000 bro. 30.000. Pokoknya cepat banget, kecepatannya itu cepat banget. Nah dari situlah sih semangat. Dan ini ada satu kisah yang membuat aku lebih semangat lagi, yang percaya kalau sosial media itu punya dampak yang baik. Betul. Itu sekitar 4 tahun yang lalu bro, yang udah saya 1 tahun udah setahun di jalan ya. Itu ada satu cewek di tengah malam, aku nggak simpen tuh DM-nya tuh karena pakai HP yang lama dulu kan sudah rusak HP-nya. Itu ada satu cewek yang dia kondisi emang depres, memang depresi itu malam sudah stres akan hidup dia kan. Terus dia juga DM tuh cerita mau bunuh diri bro. Jadi pas malam itu dia DM tuh dia udah punya niat rencana pengen bunuh diri. Oh, dia DM menceritakan gitu. Menceritakan itu. Itu di Saipati ya. Wah gila aku bilang kok mau bunuh diri juga kan aku bilang. Jadi aku dengerin dia cerita apa kayak gitu. Nah pas dia intinya dia punya masalah dan keluarganya lah. Dia kayak jadi ngerasa nggak berguna di keluarga kayak gitu. Aku bilang jangan dulu bilang, kalau bisa nggak usah apa istilahnya tuh sabar. Iya maksudnya dia cerita itu gue bilang jangan sampai punya niat kayak gitu. Nah tapi dia kasih tahu semenjak dia lihat konten Saipati ternyata dia sadar karena dia baca yang motivasi itu. Iya, dia ada lihat kisah-kisah yang kayak ada anak kecil yang kalau dari negara-negara lain yang ini nggak ada kaki, nggak ada tangan, tapi dia bisa hidup, dia bisa semangat buat hidup kan. Dari situ lah dia baca-baca gitu. Kak, ternyata aku setelah lihat postingan kakak, ternyata ada yang lebih hidupnya ada yang lebih susah dari aku, tapi aku yang nggak sadar. Terima kasih buat postingan kakak yang udah menyadarin aku hingga aku bisa kayak dia batalin bunuh diri gitu. Di situ tuh, wah gila itu seneng banget gue baca itu tuh, rasanya termotivasi lebih lagi buat yang kata-kata yang lu posting ternyata ada orang yang benar-benar ngerasa bahwa ini sangat berguna bagi mereka gitu. Itu bagus banget. Nah terus gimana tiba-tiba terjun ke sosial? Karena yang setahun ke belakang ini yang gue lihat bahwa wah ini Bro Windy ini memang bagus banget. Dia bukan hanya di daerahnya, tapi dia sudah mulai merambah ke seluruh Indonesia, bantu orang di mana-mana gitu. Tuh gimana bisa seperti itu? Di saat orang lain yang anak muda kan lu tahu sendiri sekarang. Ya kan? Jadinya enggak jelas gitu ya. Sebenarnya aku juga sama sih. Hidup awal-awal juga intinya kayak istilah memang passion sih. Kalau misalnya aku ada foto aku waktu kecil banget ke panti asuhan aku. Emang dari kecil udah passion aku udah kayak gitu. Emang tahu, dari keluarga berarti memang udah gitu ya? Bukan, aku nggak tahu keluarga aku. Jadi kalau aku pribadi sih, lebih kayak pribadi, aku seneng emang kayak ya aku nggak bilang diri aku baik, cuman aku seneng bantu orang. Apalagi orang seneng tuh bahagia tuh seneng aku bahagia. Nah dari situ kan dan saya patinya juga dipercaya buat bantu orang kayak gitu ya. Aku cuma memuadin aja. Ternyata kalau banyak orang Indonesia mengecam yang negatif, aku bilang orang Indonesia tuh istilah baik banget bro. Baik. Dia kayak gini lah logikanya. Gimana? Dia istilahnya tuh hatinya tuh kayak nggak tegaan bro. Itu orang Indo tuh kayak gitu. Nggak tegaan gitu ya? Nggak tegaan. Yang aku tahu dari tek-tekan Saipati sih, orang-orang ke Saipati. Pokoknya kalau bro misalnya lihat kejadian apapun ya misalnya, pasti lah sedikit atau enggak itu pasti ada tekan ke Saipati. IG Saipati, pasti di komennya tuh IG Saipati. Kalau misalkan ada orang Indonesia nih ngelihat sesuatu yang apa gitu yang mereka ini, tiba-tiba dia ngapur, dia tag Saipati pasti tuh ngapur. Nah, makanya aku bilang mereka tuh membantunya dengan cara kayak gitu, tapi hati mereka tuh baik kayak gitu sih. Oke. Tapi kan Bro Windy, kan ini perjalanan tuh tidak semulus sekarang. Dari awal-awal pasti mungkin pernah gak kayak ngerasa dihujat atau dibully? Dari awal pernah gak ngerasa seperti itu? Kalau aku pribadi di Saipati ya, ini kalau benar-benar mereka kayak pengikut follower Saipati itu mereka nggak pernah sih, maksudnya secara itu nggak pernah mereka sampai sekarang pun nggak pernah tuh, masih kayak mereka ngatain menghujat tuh. Mereka udah tahu lah cara mainnya Saipati kayak gimana. Tapi ya memang kita tentu ya dalam perjalanan manusia tuh pro kontranya tuh ya pasti ada. Kok kayak gini kak ria banget tuh atau kayak gitu pasti itu sebenarnya yang kayak gitu tuh sebenarnya sih kayak bagus buat kita tuh kayak dikasih pengingat buat jangan kayak gini ya hidup tuh ya. Kalau kita dikasih kritik orang lain, dikasih masukan orang lain,
jangan sampai kita juga karena kita udah ngelakuin hal baik nih. Betul. Jadi Ngerasa kita baik gitu. Ngerasa kita baik. No, kalau menurut aku tuh kalau kita biarin hal yang kayak gitu, lama kelamaan kita jadi sombong. Betul. Jadi justru kalau mereka ngomong itu ria atau istilahnya dalam hal kita ngelakuin itu banyak pasti kita banyak kesalahan bro. Baik itu kita cara ngomong, cara kita ngelakuin tindakan lain-lain, pasti itu banyak istilahnya banyak salahnya. Nah, kita butuh orang-orang kayak gini yang tanda kutip yang kontra sama kita buat ngingetin kita. Itu ya kita jadikan kayak masukan aja. Bagus itu. Betul, karena kalau tidak ada yang mengkomentari pun ya kalau kita hidupnya tidak ada hater atau lain ya flat aja gitu. Karena terus kita juga tidak bisa mengkaji diri kita. Iya. Ya kan? Kalau gue prinsip gini, gimana? intinya selagi orang nyampein yang baik ya. Ini kalau nyampein kritik yang baik ya kita terima dong. Betul. Jangan sampai ya mereka caci maki atau kayak gimana. Ya udah itu kita gak usah terlalu itu gue kayak simpel sih hidup gue bro. Orang kasih masukan yang baik kita terima. Tapi kalau dengan caci maki ya udah gak usah terlalu dibaperin gitu. Oke. Nah, dari awal untuk membentuk Instagram itu apakah namanya memang sudah saya Pati atau memang sebelumnya namanya lain? Lo tau nggak namanya? Ini pasti keren banget sih. Nama tau nggak? Raja Galau namanya. Oh, yang pertama tuh Raja Galau. Sebelum si saya Pati. Namanya Raja Galau. Karena emang aku jujur ya suka galau. Tuh. Apalagi urusan pribadi ya. Suka galau. Terus kata-kata itu banyak gue udah tulis. Aku mungkin semua nulis sendiri ya? Tapi nggak gua hapus tuh, biar jadi sejarah aja. Itu kalau nggak salah 300 postingan tuh kata-kata. Berarti diarsipkan semua ya? Enggak gua arsip. Itu semua ada di bawah. Ada di bawah. Cek aja kan 6.000 kalau mau. Enggak, itu enggak gua arsip. Jadi itu kalau misalkan di rumah lagi tiduran gitu nulis gitu, post gitu. Gue juga ada beberapa lagu gue ciptain. Banyak dari kata-kata gue seneng nulis orangnya. Seneng nulis, cuman walaupun nggak tahu titik komanya di mana, cuman gue seneng nulis. Oke. Bro Windy ini berapa bersaudara? Aku 4. Semua di Palembang ya. 2 perempuan, 2 laki-laki. 2 laki. Anak keberapa? Apa? Anak berapa? Kakak aku. Enggak, anak keberapa? Saya aku anak bungsu, paling bungsu. Oh, paling bungsu, berarti semua kakak ya semua di Palembang. Iya. Lu apa? Bungsu? Bukan, gua kedua. Oh, kedua. Terus setelah itu kenapa Bro Windy ini memutuskan untuk ke Jakarta ya? Iya. Ke Jakarta. Kenapa memutuskan untuk ke Jakarta kali ini? Kenapa tidak di Palembang aja? Dulu kan awalnya di Palembang kan? Jadi sebenarnya pengen kayak gue tuh kayak paling takut nantang diri gue sendiri bro. Paling gue selalu punya pikiran kayak gini ya. Gue ini kalau keluar dari Palembang, gue tuh nggak akan bisa gitu. Itu pikiran gue yang nakutin. Maksudnya zona gue udah nyaman banget. Udah nyaman di Palembang. Kalau gue misalnya di luar ini, gue nggak akan jadi apa-apa atau gue nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya hati gue yang lain ngomong, lo bisa gitu. Lo bisa gitu. Nah dari situ gue challenge, gue nggak mau nih di zona nyaman gue. Gue pengen challenge diri gue kayak gitu, bikin konten lain-lain semuanya kayak gitu. Oke, tiba-tiba memilih untuk ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Berarti Jakarta udah berapa tahun? Ini hampir mau 1 tahun sih bro. 1 tahun. Kita kenal berapa lama ya bro? Enggak, kalau maksudnya kalau deketnya hampir 4 bulan ya. 4 bulan 5 bulan masih gitu. Nah, karena dulu susah juga, sibuk sih. Iya. Lo mah alibi gue terus ya tuh. Wah gitu. Gitu gue. Ini jadi jujur ya. Gimana? Ini waktu si siapa Adif bikin YouTube, gue kan liat lo ya. Gue pertama kali mikir ini orang Chinese nih gue pikir. Karena mata lo sipil juga bro, gue bilang. Kan lu nelfon gue tuh. Kalau nggak salah pala bokap aturan Chinese. Kepala lo botak ya kalau nggak salah? Enggak ya? Enggak, yang botak mah itu yang sebelah. Temen gue itu ada yang botak gitu ketemu. Nah, dari situ gue tapi gue akrab tuh sama Adip dulu. Akrab sama si Adip dulu, baru Adip baru ke. Bukan sama Uncle dulu. Lah, Uncle udah lama tuh. Udah lama ya. Udah kayak gini, udah anggap kakak sendiri. Gue kenal si Adip dari Uncle. Oke bro, kita balik ke topik lagi. Nah, setelah ke Jakarta, ya kan? Berarti di Jakarta memang tujuan utamanya ialah bisa menolong banyak orang, betul kan? Menolong banyak orang. Dari semenjak di Jakarta sudah ke daerah mana saja? Maksudnya kalau Jakarta sih, dari Jakarta ini kan kenapa kau ini memilih Jakarta? Pasti kan karena gue dari Jakarta dekat.
misalkan gue mau ke Solo, mau ke Jogja, karena Iya. kan yang dibantu yang dia dari postingan Bro Windy pun bukan di Jakarta, bukan di mana, bukan di Palembang, bukan, banyak yang ada di Jawa, ada di Jawa mana, ada di Sumatera, di Medan, di mana-mana gitu. Ya, kalau aku jujur kalau misalnya memang daerah yang daerahnya ada relawan nih untuk temen rekan di sana, misalnya kayak di Magelang, Makassar, itu kan gue gak mungkin ke sana, bro. Oh, nggak mungkin ke sana berarti? Enggak ke sana, ada Makassar. Pokoknya di situ ada relawan. Oh, ada relawan di Medan sana. juga ada Oke. gitu. Ya intinya kita mau ini sih kayak Kolaborasi, betul ya. Maksudnya kita juga nggak bisa sendiri, gue. Betul. Butuh teman. Ya dan kita juga bagus sih kayak istilahnya tuh mengajak buat ikut yang kebaikan ini kan banyak. Itu justru bersyukur kita kan. Bukan kayak wah gue ini sendiri sih, gue paling up naik sendiri. Nah, Enggak, gue pengen semua ikut. Ayo kalau bisa majuin dia juga. Ayo kayak gitu. Kasih semangat. Ada juga beberapa memang konten atau akun yang sama kayak gue, mereka masih kecil followersnya, gue memang sengaja up gitu. Ya orang kenal juga kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya gitulah, kalau kita udah pikirannya pengen sama-sama, pasti kita seneng lihat orang maju. Nggak ada pikirannya. Dulu mentor aku ngomong kayak gini ya. Lo misalnya sebagai pemimpin, ya bilang mentor saya, justru misalnya kalau kan di Palembang Koko justru senang kalau Windy lebih maju dia bilang. Dan memang apa ya, orang kalau namanya guru ya bro, entah guru entah apa yang orang kita didik pasti pengen kita lihat dia lebih hebat. Pengen dia lihat. Gue juga sama, dulu kan gue juga main musik kan, drum. Gue ngajar juga drum. Gue senang kalau misalnya murid yang aku latih lebih hebat. Betul. Lebih berhasil loh. Betul. Ada suatu kebanggaan ya. Iya. Gue bisa ini gak mungkin kita misalnya ya guru justru kita lu mah gak usah lebih dari kita, itu guru gila itu. Nah, dan di Jakarta ini beberapa kali kalau Jakarta ya aku kan bisa pegang sendiri tuh kemana-mana. Contoh yang terakhir di daerah apa itu ya, pokoknya lupa lagi, di daerah pokoknya ada di daerah apa ya, di Jakarta Mampang, di daerah Mampang. Itu kan langsung turun, aku bantu banget kan dia kan, dan dari dia punya kebutuhan apa kayak gitu kita penuhin dari itu. Jadi Jakarta lebih mudah aja sih, maksudnya kemana-mana tuh lebih terkonek tuh lebih gampang bro. Kalau misalkan Bro Windy di Palembang kan agak susah lah ya kalau mau menyangkut yang lain. Ketemu angkel juga kan lebih gampang sih. Iya. Ketemu lo juga lebih gampang. Gampang, tinggal ke Bandung aja kan. Oke, terus gini Bro Windy, ada gak orang yang berjasa di Bro Windy ini? Orang yang paling berjasa itu siapa? Jujur ya, satu hal jadi apa istilahnya tuh, kisah yang akan selalu ku inget seumur hidup aku. Ini sebenarnya deep sih buat aku, tapi kisah ini yang akan ku selalu ingat dalam aku juga ngelakuin atau nolong orang lain. Jadi aku di gereja bro, dulu di gereja ada satu ibu, aku inget itu tahun nggak salah tahun 2007 atau 2008 kurang ingat aku tahunnya. Di situ ada satu ibu yang memang baik banget. Ibu itu aku panggil tante, tapi memang baik banget gitu. Nah, satu ibu itu aku dulu pelayanan bro ya, kalau misalnya gereja pelayanan musik, itu sepatu aku sobek bro, bener-bener sobek bro. Jadi tengahnya tuh pentopel aku tuh udah bolong, terlepas kulitnya itu. Jadi pas udah selesai ibadah, dia datang, dia bilang, Windy, tante lihat sepatu Windy itunya rusak gitu. Aduh, tangis aku. Terus? Jadi apa ya? Pas momen itu dikasihku duit 100.000. Duit 100.000 tahun itu cukup gede bagi aku, cukup gede. Jadi dia bilang, nih beli sepatu buat Windy. Beli sepatu buat Windy, tuh Windy yang baru ganti sepatu yang apa tante lihat udah rusak ini. Dia kasih. Aku ngasih, aku itu bergetar, terus aku nangis di situ. Aku ngomong dalam hati, terima kasih Tuhan. Dari kejadian itu aku nyentuh banget di situ. Itu aku dalam hati aku ngomong kayak gini, aku mau ngikutin apa istilah teladan ini. Intinya mungkin bagi dia ngeluarin 100.000 itu biasa aja. Tapi bagi aku yang nerima itu bro, aku tiap kali ingat kisah ini pasti nangis, aku sedih, masih terharu. Masih ada orang yang nggak sadar sama aku, mau nolong aku. Betul.
dari situlah aku apa ya, persembahan Saipati ini buat orang-orang yang tanda kutip mereka nggak terlihat, mereka mungkin sama kayak kejadian kayak itu. Aku pengen mereka ngerasain kebahagiaan yang kecil aku rasain, dan itulah Saipati itu tentang itu. Terus sekarang ibu itu masih ada? Ibu tuh masih ada. Masih sering kontekan gitu? Aku jarang sih WhatsApp. Jarang, tapi ada lah ya, masih ada. Ya. Mudah-mudahan beliau sehat di sana ya. Sehat. Bro Windy, tujuan kedepannya Bro Windy itu apa? Tujuan ke depan sekarang nih, karena kan sekarang mungkin yang dilihat dari kemarin-kemarin pun banyak postingan yang memang perlu Bro Windy bantu, banyak banget lihat. Setelah ini ada ini lagi, setelah itu ada itu lagi, banyak kan. Nah, tujuan kedepannya apa yang ingin Bro Windy tampilkan untuk orang? Apakah misalkan ingin punya yayasan sendiri atau bagaimana untuk kedepannya? Tentu ya, kalau misalnya aku lihat ke depan, aku sering kali kayak gini mikir ya, contoh misalnya kayak anak-anak jalanan. Aku ngerasa bukan nggak hadir buat mereka ya. Kadang aku mikirnya kayak gini, pemerintah kita ini udah ngurusin beratus juta. Betul. Memang ya istilahnya memang mereka itu tugas mereka juga. Sebenarnya bukan tugas ini pemerintah ya. Kita harus tanamin pola pikir kayak gini. Jangan sampai kita nuntut yang atas buat bantu kita. Coba kita ngomong kayak gini, gue bisa ngelakuin apa buat bangsa ini? Oke. Ngerti nggak? Kayak gitu sih. Nah, mindset ini yang kita harus kayak selalu tanamin. Apa yang kita bisa ngelakuin buat bangsa ini? Apa yang bisa kita lakuin buat lingkungan sekitar kita? Gak usah jauh-jauh bangsa ya, lingkungan sekitar kita aja kayak gitu. Dan aku punya mimpi, kalau memang Tuhan nitipin aku rezeki, aku pengen bikin satu kayak apalah, entah yayasan atau rumah yang mana misalnya anak-anak jalanan ini mereka bisa ngasah bakat mereka kayak gitu. Nah, karena dari kecil apa ya, aku yakin tuh Tuhan tuh udah nitipin bakat talenta masing-masing. Betul. Tinggal gimana caranya ya, entah mungkin mereka mau gambar di situ juga, tempat itu ada ini ya. Mungkin musik di tempat itu juga ada ini ya. Atau mereka belajar bahasa Inggris. Yang penting anak-anak ini nih apa ya, nggak kehilangan masa depan kayak gitu. Jadi aku memang dulu aku ngerasa pernah juga aku ngelewatin kayak gitu. Aku gak jelas itu ngamen. Pernah juga aku tidur di pernah aku tidur di sini bro, tidur di emperan itu saking nggak ada tujuan itu dulu kecil. Pernah aku kayak gitu. Berarti memang itu sudah ada sejak kenapa sekarang terjun di dunia sosial, karena dulu aja gue pernah seperti itu gitu. Jadi merasakan ya apa yang mereka rasakan tuh pernah dirasakan. Iya, pernah dirasakan. Jadi apa ya, karena ada orang-orang baik kayak gini nih, nampung aku, ngajarin aku musik, ngajarin aku etika, ngajarin aku kehidupan. Nah, kalau nggak ada orang yang peduli sama mereka ya gimana? Kita mau sayang mereka juga nggak bisa kan? Nah, itu mimpi aku. Kalau memang Tuhan one day nitipin aku rezeki, aku pengen bikin rumah. Mungkin rumah namanya talenta, rumah bapak. Iya, apa gitu ya, betul. Gitulah. Mungkin rumah Saipati namanya, aku juga nggak tahu. Nah, ini dari tadi kita belum tanya nih, kenapa dinamakan Saipati? Pasti kan dari awal yang namanya apa itu Raja Galau. Tiba-tiba pindah ke Saipati. Aku juga nggak tahu ya. Maksudnya secara menjelaskan secara lengkap atau jelasnya kayak gimana. Aku Saipati itu sebenarnya simple ya bro ya. Karena aku nulis itu nggak ada akun IG. Aku nggak suka kalau buat nama IG atau ini, nggak suka aku. Enggak underscore gitu kan? Iya, underscore. Aku nggak suka gitu. Windy underscore gitu kan? Iya. Jadi pas aku cek Saipati. Nah, berjalannya waktu aku kayak mendapatkan inspirasi lah. Kalau sayap itu kan tentang namanya melindungi. Betul. Ya, sayap itu mengayomi. Sayap itu juga menolong, membantu. Hati itu berbicara tentang apa sih? Ketulusan. Iya. Hati itu berbicara tentang empati. Betul. Hati itu juga tentang kebaikan. Semua terpusat dalam hati. Iya. Jadi kalau misalnya hati kita jahat, yang keluar dalam hidup kita tuh jahat. Betul. Kalau hati kita baik, tanpa kita ngomong pun, tanpa orang harus ngakuin kita, orang akan ngerasain buahnya.
Itu sebenarnya prinsip untuk aku. Jadi kalau hati kamu baik ya, tanpa kamu bilang kamu baik, gue baik tanpa harus seperti itu ya. Semua orang juga akan semua akan merasain buah. Buah itu kayak semua yang kamu lakukan, bro. Nah, ini Bro Indi, pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, karena dari beberapa tahun kemarin pun 2020 sampai sekarang pun banyak nih yang pemberitaan tentang anak muda yang mungkin dia salah gaul ya, akhirnya anak muda baru umur sekian tiba-tiba misalkan dia jadi pembunuh atau misalkan dia salah gaul lah gimana, mungkin Bro Indi pun tahu lah. Apa pesan untuk teman-teman di rumah yang anak muda milenial sekarang ini? Pesan untuk mereka. Anak muda ya. Kalau gue pelajarin ya dari mentor gue, anak muda itu kayak anak panah. Anak panah yang dilesat ini itu. Nah, sekarang ini tergantung siapa yang bisa bimbing mereka. Siapa yang bisa kayak istilahnya yang megang ini ya berarti ya? Megang itunya. Iya, anak muda tuh kayak gitu. Tergantung ke siapa mereka dekat. Iya. Tergantung ke siapa mereka bergaul. Nah, seharusnya ya, kalau makanya aku bilang itu balik lagi tuh fungsi sosial media kita buat mempengaruhi hal yang baik buat mereka. Aku bilang kayak gini, mereka itu orangnya paling suka tantangan sih. Suka ditantang. Anak muda tuh suka banget ditantang. Ya. Contoh ya, kalau kita lihat geng motor ini yang gue pelajari, yang gue tahu aja. Untuk masuk geng motor itu, bro, mereka tuh pasti ngelakuin syarat harus begini, harus begitu mungkin. Iya. Dan yang paling misalnya dalam hal tergoblok mereka pasti lakuin. Kenapa? Mereka ditantang untuk ngelakuin hal itu. Nah, itu anak muda itu istilahnya jangan ditantang. Nah, sekarang itu jangan ditantang. Maksudnya anak muda itu senang ditantang. Nah, pertanyaannya mereka ditantang dalam hal apa? Nah, gitu maksud. Ya, siapa tahu anak muda melihat sini ya. Kalau bilang kemajuan bangsa ini tergantung anak mudanya. Nggak mungkin orang tua, bro. Orang tua udah sepuh semua. Yang lanjut di bangsa kita ini, ya ini generasi muda. Generasi anak muda. Dan semoga ya mereka bisa disalurkan dengan baik sih. Yang mungkin anak-anak muda yang ngikutin hal ini. Jangan sampainya kalian ngabisin waktu buat hal yang sia-sia. Betul. Aku bisa ngomong kayak gini karena juga udah ngalamin. Karena waktu nggak akan bisa terulang lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngabisin waktu buat hal yang negatif, teman-teman akan nanti merasakan ke depan. Kan teman-teman nggak mungkin muda terus kan. Teman-teman ada tuanya juga gitu loh. Nah, teman-teman kalau ini kuncinya ya, kalau teman-teman dari 1 sampai 30, teman-teman masih main-main dalam kehidupan teman-teman. Nanti umur teman-teman 30 sampai 40, teman-teman pasti bingung mau ngelakuin apa. Betul. Justru kuncinya kalau teman-teman mau istilah menata hidup tuh dari umur 20 sampai 30. Dari masa muda ya. Iya. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang negatif lah. Jadi harus bikin sumbangsi lah buat bangsa ini. Apapun bisa kok. Anak muda tuh kreativitas terkenal kreativitasnya. Ini jago anak muda. Jadi pergunakanlah waktu dengan baik-baiknya, sebaik-baiknya. Itu aja sih. Luar biasa ya Kak Windy. Kita nih tidak tahu kapan kita diambil sama yang di atas. Kalau misalkan kita terus berbuat keburukan, tiba-tiba misalkan kita diambil sama yang Maha Kuasa di saat kita melakukan keburukan kan, akhirnya sia-sia hidup kita kan. Makanya harus selalu pergunakan hidup kita yang bermanfaat. Makanya kenapa kita ajak Bro Windy ke sini, karena memang ini menginspirasi banget anak muda yang mau seperti ini, yang mau melakukan kegiatan sosial. Bro Windy jujur, gua awalnya terjun di YouTube itu ya, di YouTube ngurus teman-teman yang kerja ke luar negeri gitu. Ya terus ngelihat pertamanya ngelihat Uncle Thibaut, ya kan, terus kesini-sininya ketemu sama Uncle Thibaut selalu ngomong Windy, akhirnya gua ini pas lihat saya pati anak muda yang memang dia kegiatannya ya begitu membantu banyak orang. Nah itulah gue terjun ke sosial, tapi sekarang pun masih belajar, bukan yang sudah kayak Kak Windy yang sudah lama gitu. Nah mau bimbingannya Bro Windy, jadi kan kita memang masih belajar. Kalau lihat dari postingan memang Uncle Thibaut terus saya Pati memang
inilah gitu, sudah senior dibandingkan kita yang masih baru. Enggak gitu. lah, enggak. Gue cuma sampai gini. Kita nggak ada yang senior junior nggak ada ya? Nggak ada dalam kamus itu tuh, nggak ada dalam kamus. Maksudnya lebih lama. Ya, gitu istilahnya aku juga saling belajar, kita saling belajar. Saling belajar. Enggak, maksudnya hidup tuh apa ya, istilahnya hidup tuh berwarna, tau nggak? Saling melengkapi. Kekurangan gue mungkin diperlengkapi oleh lo, bro. Betul. Kekurangan lo mungkin diperlengkapi gue. Jadi Betul. hidup tuh harus, intinya selama hidup cari teman sebanyak-banyaknya, karena itu istilahnya apa ya, akan bermanfaat bagi kita. Betul. Saling melengkapi kayak gitu. Jadi kalau salah tegur itu nggak apa-apa lah, nggak ada istilahnya ditegur nggak mau, udah tegur aku aja nggak apa-apa. Salah istilahnya ngingetin. Karena kita misalnya gini, ada kotoran sini kan yang bisa ngeliat siapa? Orang lain. Ya. Pasti nginget, bro Win tuh di belakang lu ada kotoran tuh. Baru kita sadar. Baru gitu. Oh iya bro, bersihin. Nah kalau nggak ada orang lihat, mungkin kita diketawain orang kan, iya, mungkin kayak gitu. Betul. Nah gitu sih. Jadi saling belajar aja gitu. Oke. Pokoknya bro ini terima kasih banget udah sempetin waktu ke sini. Sekali lagi dong buat pesan buat penonton Belagar TV, coba pesannya apa? Pesan buat juga kan. Ya. Pesan buat semua tim, buat teman-teman coba apa? Ya, yang terakhir ya kali tetap semangat aja. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai juga pengen terjun dunia sosial, akan banyak sekali namanya tantangan, baik itu secara apa ya istilahnya, secara konten, nanti juga mungkin dikatain orang, ria dan lain, itu sebenarnya hal yang wajar aja. Tetap semangat aja. Yang penting gini, prinsipnya gue, kalau teman-teman memang punya niat yang baik, itu tuh semua balik lagi Tuhan yang nilai kita ya. Tuhan yang nilai hati kita kayak gimana. Kalaupun orang ngomong kayak gimana, nggak usah didengerin. Betul. Kan balik-balik yang nilai kita bukan manusia kan, tapi Tuhan. Yang ngasih kita pahala, berkatnya semuanya Tuhan, bukan manusia kan. Iya, betul. Kayak gitu. Yang penting kita ngelakuin sebaik-baiknya, bermanfaat bagi orang. Buat Bro Belga juga sama, terus semangat aja. Ya, thank you, pokoknya bro, thank you banget. Pokoknya buat semua deh, buat kakak juga yang bikin konten YouTube juga, yang baru-baru juga. Gak usah mikirin apa ya istilahnya, nungguin apa, bikin apa? Gak usah terlalu mikirin subscriber nambahnya cepet, gak usah. Nikmatin proses teman-teman, karena proses tuh kalau teman-teman nikmatin ya, wah nanti kalau udah gede teman-teman tuh nggak akan istilahnya tuh nggak akan ngerasa sudah ngelakuin banyak hal, karena proses teman sakit kan. Jadi teman-teman tuh kayak, wah gila ternyata gue udah sesakit ini lewat proses. Nah itu daripada nanti teman-teman ngelakuin hal yang instan, itu nggak bagus. Maksudnya proses aja nggak apa-apa, santai aja bikin karena konten. proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul. Ya apa, bikin mie instan aja perlu proses bro. Betul. Langsung jadi ya. Walaupun itu karena namanya instan, betul ya. Ya. Nah, itu aku nggak tahu tentang siapa. Betul juga sih dia bilang. Ya gitu. Intinya tetap semangat, tetap melewati proses, dan kita bantu juga orang lain, kita bantu juga pemerintah buat apa, bantu sesama kita lah. Betul. Karena pada dasarnya berbagi ya, nggak akan rugi ya. Nggak bakal menarugi. Oke. Bro ini sekali lagi terima kasih ya sudah mampir di sini dari Jakarta ke Bandung, coba nih. Jakarta ke Bandung. Nanti kita kolaborasi lagi lah, kolaborasi hal-hal yang baik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat sampai jumpa.